Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal majma' al-mubarak wa fi hadhihi sa'ah al-mubarakah wa fi hadhil fursah at-tayyibah wa fi hadhihi lailah al-mubarakah wa fi hadhil munasabah al-mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah, amma ba'd. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa wal mudhakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, wabil khusus yang kita hormati, yang kita doakan, kita harapkan doanya, nasihatnya dan juga ilmunya, guru-guru kita semua, Al-Ustadz Zainal Ashikin, juga Al-Ustadz Nur Khalis, Al-Ustadz Mashkur, dan juga para asatid yang lainnya, semua kita doakan semoga beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia, urusan akhiratnya, dan juga semoga bisa membimbing kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati aparatur pemerintahan desa, wabil khusus Bapak Kades Siwarak, yang alhamdulillah malam hari ini hadir langsung, yang kelihatannya tadi kayaknya kalau diganti pun ikhlas kayaknya. Masya Allah, ini baru tahu saya ada kepala desa sambutan kayaknya kok ikhlas dan pasrah banget. Biasanya jauh-jauh hari udah ngomong mau nyalon lagi, betul? Kita doakan semoga beliau dapat membawa desa Siwarak ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, khususnya blok Krete. Amin ya rabbal. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Baitul Karim dan juga para pemuda-pemudanya, khususnya kelihatannya Masya Allah luar biasa, sudah ada channel YouTube-nya Sahabat Karim. Kita dukung channelnya, semoga tambah maju, amin. Biar nanti orang-orang yang di luaran sana, walaupun mereka nggak tahu kalau di sini di ujung, tetapi yang jelas, wah ini ada YouTube-nya luar biasa, ada pengajiannya guru-guru kita. Semoga medianya tambah lancar, tambah berkah. Dan juga para pemuda-pemudinya kita doakan menjadi generasi yang hebat, yang luar biasa, yang membanggakan kedua orang tuanya, dan menjadi generasi yang akan membanggakan desa Siwarak ini, wabil khusus blok Krete. Amin. Yang saya hormati para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, baik yang kelihatan, yang gak kelihatan, yang di bawah, yang di atas. Ini udah di atas gak kelihatan lagi, lampunya ada berapa ini? Masya Allah, udah ganteng, ada banyak lampu, tambah ganteng dah nih. Bisa-bisa nyari lagi di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir pada malam hari ini di masjid yang mulia ini, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah tambahkan rizkinya, Allah tambahkan kesehatannya, Allah tambahkan istrinya. Amin dong Pak. Gak berani ya? Saya aja yang direkam live, apalagi istri saya nonton. Tadi udah saya kirim linknya. Berani kok. Kata istri saya, itu tiap ceramah mesti mukodimahnya kayak gituan. Udah kebal dia.
Saya bilang dengan mendoakan kepada yang lain, malaikat mengatakan kamu juga. Artinya apa? Masya Allah. Ada yang usul, supir saya bilang cocok Ustaz di sini nyari yang kedua, jauh dingin hawanya. Iya kalau ada yang mau, kalau nggak ada, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir di majlis yang mulia ini pulang dari tempat ini membawa keberkahan, membawa rahmat kepada keluarga kita, anak-anak kita yang belum sadar sulit ibadah, Allah mudahkan ibadahnya. Jadi anak-anak yang solihin solihat, istri yang belum taat semoga menjadi istri yang taat, suami yang suka zalim, kurang ajar, pelit sama istrinya, ada yang kayak gitu, ada hadir orangnya. Semoga ada perubahan dengan barokah majlis yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sekian lama. Ya, dulu saya sudah 2 kali datang kemari dan waktu itu terakhir mau acara haflah, namun di bulan Rajab, haflah biasanya bulan Sya'ban, bulan Rajab seperti ini ternyata datang si corona, akhirnya nggak jadi ke sini. Setelah beberapa tahun alhamdulillah malam hari ini dapat berkumpul kembali bersama-sama. Ya, semoga ini adalah mukadimah pertemuan kita nanti di surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kira sudah banyak yang menyampaikan, tetapi tujuan itu semua adalah untuk meningkatkan keimanan kita, merubah kita, dan juga mengingatkan, karena peringatan ini adalah tujuannya untuk mengingatkan. Maka dengan barakah Isra Mi'raj ini semoga kita semua dijadikan termasuk orang-orang yang ahli ibadah sebagaimana harapan tadi Bapak Kades, amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung ngebut aja nih, nggak tahu nih, saking lihat jamaahnya semangat jadi saya pun langsung ngebut aja. Betul, ada yang ceramah itu dilambat-lambatin, dilama-lamain, ngelagu dulu. Kenapa? Materinya dikit. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini karena banyak yang ingin saya sampaikan, waktu yang sempit, akhirnya ngebut kayak gini. Bis patah saja ya. Masya Allah, biar kita juga naon sama. Kok jadi ada Sundanya nih naon? Masya Allah. Isra Mi'raj ini banyak sebenarnya adalah tujuannya apa? Untuk menguji keimanan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, itu orang terbagi 3. Ada yang sama sekali nggak percaya dengan Isra Mi'raj, yaitu teman-temannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu apa lagi? Abu-abu yang banyak yang lain ya. Ini adalah golongan yang sama sekali mereka tidak percaya. Ada yang mereka itu tidak percayanya itu setelah Nabi Isra Mi'raj. Jadi ketika itu Nabi setelah Isra Mi'raj, ada orang yang tadinya Islam, iman, percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman gara-gara Nabi Isra Mi'raj akhirnya dia nggak percaya. Muhammad lama-lama tambah gila nih. Masa ke Palestina yang begitu jauh perjalanan, naik onta saja 1 bulan, belum lagi istirahatnya di sana setengah bulan, lalu balik lagi 1 bulan, berarti 2 bulan setengah. Apalagi kalau sekarang ontanya mau berangkat di tes web dulu. Nanti ternyata positif, akhirnya karantina dulu, isolasi dulu. Wah, tambah lama lagi, betul. Maka orang-orang sana, orang-orang kafir ini, ada orang-orang yang sudah iman kepada Nabi ini, akhirnya mereka keluar dari agama, naudzubillah min dzalik, gara-gara Nabi Muhammad menceritakan tentang Isra Mi'raj ini. Dan yang ketiga, ada orang yang ketika dikasih tahu langsung percaya. Di antaranya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitu Abu Jahal dengar ada kabar kalau Muhammad cerita-cerita tentang Isra Mi'raj, ini kan gak masuk akal.
cocok nih, berita cocok nih. Wah, buat apa? Berita yang paling enak nih buat disampaikan ke Abu Bakar. Pasti Abu Bakar dia gak pakai percaya. Kenapa? Masa perjalanan kemana? Ke Palestina, balik lagi. Bahkan dia cerita ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha, balik lagi. Masa begitu cepat cuman 1 malam? Bahkan ada yang mengatakan cuman sesaat, sebentar saja. Ini pasti Abu Bakar gak bakal percaya nih. Akhirnya Abu Jahal datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, hal sami'tal khabar? Kamu dengar kabar nggak? Kabar apa? Kabar Noh, temanmu itu, teman dekatmu itu tambah gila aja. Siapa? Muhammad. Emang ada apa? Muhammad nih dia cerita, katanya dia habis Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit sampai balik lagi cuman sebentar doang. Kira-kira kamu percaya apa kagak? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang ngomong siapa? Muhammad. Kalau yang ngomong Muhammad lebih jauh dari itu, saya pasti akan percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan kita alhamdulillah, kita ini orang Siwarak udah jauh dari Mekah. Jauh apa dekat? Jauh banget dan tidak pernah melihat Nabi, betul? Kita dengar Isra Mi'raj aja cuman dari ustadz, dari kiai, baca Quran, surat Al-Isra tentang Isra Mi'rajnya, tentang Mi'rajnya di surat An-Najm, ya. Cuman itu doang, nggak melihat. Tapi kita Masya Allah termasuk orang-orang yang percaya. Bukan hanya percaya, tapi malam hari ini kita buktikan kepercayaan kita dengan memperingati Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sini luar biasa. Bukan hanya percaya tapi diperingati, ya, diingat-ingat, ya, tentang kejadian yang mulia ini. Memang dikatakan di dalam Maulid Ad-Deba dikatakan summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Nabi itu dikembalikan oleh Allah SWT kembali kemana? Dari arasy sebelum tempat duduknya itu dingin. Jadi Nabi ini perjalanan Isra Mi'raj yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang sesaat sebentar sampai tempat duduknya bekasnya itu masih hangat. Berarti cuman set balik lagi. Maka dari itu Isra Mi'raj itu dengan keimanan, bukan dengan apa? Dengan akal. Orang nganggo akal tapi nganggone apa? Keimanan. Tapi saya akan berikan dalil kalau sangat mungkin Nabi Muhammad SAW perjalanan yang seharusnya 2,5 bulan itu lebih cepat. Dan itu sangat memungkinkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan begitu. Jadi tempat bekasnya Nabi duduk itu masih apa? Masih anget. Ada yang tempat duduknya anget nih. Dipegang gini anget apa kagak? Yang anget anaknya banyak. Amin. Tempat saya mesti anget. Kenapa? Anaknya banyak. Anak saya udah 4 sekarang. Insya Allah nambah lagi. Amin. Ya, karena hiburan saya ustadz kayak gini nggak bisa Bu Pak nongkrong, nggak enak. Nongkrong sini ketemu orang, nongkrong sini ketemu orang. Pak Ustadz, ya Allah, sulit mau rekreasi hiburan. Maka hiburannya itu aja. Karena hiburannya itu doang, jadi anaknya paham betul? Ya. Udah gitu, hiburannya itu doang pakai sarung. Jadi gampang. Di sini Pak Kadesnya aja pakai sarung, Masya Allah. Biasanya pakai celana, kalau pakai celana kan susah. Macet lagi sletingnya. Harus dibenerin ke Mas Agus. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jadi saya kasih gambaran. Ini diceritakan dalam Al-Quran ya. Dalam surat An-Naml, ketika menceritakan Nabi Sulaiman bersama rombongannya dari minal jinni wal insi wat thair, jin, manusia, burung-burung. Ini Nabi Sulaiman rombongan. Waktu jalan sampai kepada Wadi Naml, sampai ke lembah Naml, akhirnya ada satu semut yang bilang, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu.
wahum la yash'urun. Kata si ratu semut, karena kalau semut itu pemimpinnya cewek. Semut itu kalau pemimpinnya cewek, coba aja lihat nanti ya, jenis kelaminnya apa. Kalau ada semut banyak yang paling gede, itu ambil jenis kelaminnya apa, mesti perempuan. Kalau bisa dilihat ya, karena ketuanya itu perempuan. Kata semut ini, hei para semut semuanya, kalian masuk ke rumahnya masing-masing. Sulaiman dan tentaranya mau lewat, pasti mereka akan menginjak-injak kalian dan mereka tidak merasakan itu. Masuk, semuanya pada masuk. Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman senyum ketika dengar itu. Cerita singkatnya dalam ayat ini, kalau saya ceritakan nanti nggak nyampe Isra Mi'raj ya. Intinya apa? Ada satu burung yang namanya burung hudhud. Pernah dengar burung hudhud? Waktu itu burung hudhud nggak ada. Kata Nabi Sulaiman, kok saya nggak melihat burung hudhud ya? Kemana dia kurang ajar? Kata Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml disebutkan, pokoknya kalau dia datang, lau adzibannahu adzaban syadida, aw la adbahannahu, aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Burung hudhud kurang ajar dia. Nggak ada di sini rombongan dengan saya dan dia nggak izin kepadaku. Pokoknya kalau dia datang akan saya adab, saya siksa dengan siksaan yang pedih, atau akan saya sembelih. Kalau enggak, dia memberikan dalil, bukti-bukti yang kuat, alasan yang kuat kenapa dia goib, nggak ikut hadir dengan rombongan. Ternyata tidak lama kemudian burung hudhud datang. Begitu datang, kata Nabi Sulaiman, ya hudhud, ente dari mana? Kenapa kamu gak ikut rombongan saya? Begini wahai Nabi Sulaiman, saya tadi terbang, pas begitu saya terbang saya lihat di sana jauh ada cahaya yang menembus ke langit luar biasa. Saya penasaran, saya pergi ke sana, terbang terus jauh. Ternyata itu sumbernya dari negeri Yaman, dari daerah Sabah, yang mana itu adalah kerajaan seorang ratu yang bernama Balqis yang mempunyai singgasana atau arsy yang luar biasa. Dari situlah munculnya cahaya. Lalu apa yang kau lihat? Begitu saya ke sana, ternyata mereka itu tidak menyembah kepada Allah, namun menyembah kepada setan. Kata Nabi Sulaiman, sanandur, saya akan lihat. Asodakta am kunta minal kadibin, apakah kamu benar atau jangan-jangan kamu bohong? Bayangin Bapak Ibu, ketika Nabi Sulaiman dapat kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman gak langsung percaya, padahal burung. Kira-kira burung ngebohong apa kagak? Hah? Burung-burung kira-kira bodonin apa botan? Hah? Botan. Tapi Nabi Sulaiman ketika dapat kabar, beliau nggak langsung percaya. Kata Nabi Sulaiman, sanandur, saya akan lihat. Makanya Bapak Ibu kalau lihat kabar, dapat kabar dari WhatsApp, dari apa, jangan langsung percaya. Lihat dulu. Karena al-khabar kal-ghubar. Khobar itu, kabar itu seperti debu yang berterbangan. Kadang-kadang dari sininya A, nanti ke sini B, ke sini tambah B, C, D, begitu kan? Padahal hilangnya cuma berapa? 200.000. Nanti ngomong yang ketiga 2 juta. Sana lagi 20 juta. Itulah kabar seperti itu. Kata Nabi Sulaiman, saya akan lihat benar apa kagak ente. Habis itu ceritanya Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk pasrah, menyerah kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya dari pihak sana ngirim utusan bawa emas yang banyak. Wow, sampai 2 mobil. Begitu dikasihin ke Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, apa-apaan ini? Emas cuma 2 truk doang. Kecil. Saya punya lebih banyak daripada itu. Bawa balik lagi. Pokoknya saya akan mendatangi Ratu Balqis, kalau enggak mereka akan saya hancurkan atau pasrah. Akhirnya mereka kembali. Ya, ini ceritanya saya singkat saja. Akhirnya kata Nabi Sulaiman begini, wahai para sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang sanggup untuk mengambil arsy atau singgasana Ratu Balqis yang ada di Yaman? Ini dari Palestina kemana? Ke Yaman itu sekitar 1 bulan lebih sama. Ambil ke sana, tapi secepat mungkin.
Akhirnya apa? Qala ifritun minal jinni, dalam surat An-Naml, bisa dibuka dalam suratnya. Lalu ada satu ifrit dari golongan jin. Ifrit dari golongan jin ini ada ifrit, ada iblis, ada setan, ya, ada jin biasa. Nah, ini qala ifritun minal jinni, ada satu ifrit dari jin, dia mengatakan apa? Wahai Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya sanggup mengambil singgasana Ratu Balkis yang ada di Yaman sebelum engkau berdiri. Jadi Nabi Sulaiman belum berdiri, itu apa, singgasana udah diambil begitu cepat, set gitu. Jadi Nabi Sulaiman lagi duduk nih, baru mau berdiri, itu singgasana udah nyampe. Qala alladzi indahu min ilmin, lalu ada satu lagi murid Nabi Sulaiman yang punya ilmu, orang alim, kiainya, dia bilang, ya Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya sanggup mengambil singgasana Balkis, yaitu sebelum matamu berkedip. Jadi mata belum berkedip udah nyampe lagi. Masya Allah. Dari sini, ini ayat Al-Quran ya, dalam surat An-Naml, silahkan dibuka. Kita perhatikan, kalau ifrit saja dari golongan jin atau muridnya Nabi Sulaiman, dia sanggup mengambil singgasana dari mana? Dari negeri Yaman begitu cepat, apalagi Nabi Sulaimannya. Ini baru muridnya. Apalagi Nabi Sulaimannya, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para Kira-kira Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad hebatan mana? Muliaan mana? Muliaan Nabi Muhammad, karena beliau pemimpin para Nabi Sulaiman sama muridnya, muliaan siapa? Muliaan Nabi Sulaiman. Sekarang pertanyaannya, baru muridnya saja ifrit jin, dan juga ada satu orang, dia sanggup mengambil singgasana yang begitu perjalanannya jauh, dia bisa ditempuh 1 bulan lebih, dia bisa diambil sebelum mata berkedip. Apalagi kalau yang mengambilnya Nabi Sulaiman, apalagi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat mungkin kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanannya begitu cepat. Satu. Kedua, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya, subhanalladzi asra bi abdi. Subhana, Allah mengawali dengan kalimat subhana, maha suci zat. Maha suci artinya apa? Tidak ada yang ikut campur, yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Jadi yang memperjalankan Nabi itu siapa? Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad? Allah sendiri yang memperjalankan. Kalau Allah punya kehendak, mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin, karena Allah yang berkehendak. Maka dari itu sangat-sangat mungkin jika Nabi Muhammad SAW perjalanan Isra Mi'rajnya begitu cepat sehingga tempat duduknya saja masih hangat. Apa tujuan daripada Isra Mi'raj? Di antaranya adalah Allah katakan linuriyahu min ayatina. Ini kalau saya ceritakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja panjang. Nabi mampir di satu tempat yang banyak pohon kurmanya, lalu Nabi tanya, ya Jibril, ini apa? Hadhihi Thaibah wa ilaihal muhajarah. Ini adalah Thaibah, Madinah, dan kamu nanti akan hijrah ke sini. Sholli rakatain, salatlah kamu di sini. Salat Nabi 2 rakaat. Terbang lagi, baru sebentar turun lagi. Ini mana ini? Ini namanya Turisina, Bukit Sinai kalau bahasa sekarang. Tempat siapa? Tempat Nabi Musa bertapa selama 30 hari. Setelah itu tambah lagi 10 hari jadi 40 hari, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Hancur gunungnya dan Nabi Musanya pingsan, nggak sanggup. Sholat di sini 2 rakaat. Berangkat lagi, turun lagi. Ini apa? Ini adalah Baitul Lahmin, Bethlehem. Tempat apa? Tempat kelahiran Nabi Isa. Sholat di sini 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, terbang lagi, sampailah kemana? Ke Masjidil
Aqsa. Maka dari sini kita ambil kesimpulan, kalau kita kemana-mana usahakan mampir ke satu tempat di musola, di masjid, melaksanakan apa iki berangkat perjalanan arepan ngising ya, apa bahasanya ngising? Arab BAB, goleti masjid. Wah, masjid bagus masjidnya nih. Mampir ke masjid cuman BAB doang, habis itu langsung kebalik lagi. La ilaha illallah. Ada yang kayak gitu ada? Mampir ke masjid cuman BAB doang. Ya Allah, Masya Allah. Harusnya bagaimana? Sholat di situ 2 rakaat, mampir lagi di musola, sholat, mampir ke rumah siapa, sholat. Banyak tempat yang kita gunakan untuk ibadah sholat, maka tempat-tempat itu di akhirat akan bersaksi kepada kita. Masya Allah. Pengen banyak saksi, pengen. Saya bersaksi kalau bapak ini sholat, saya bersaksi kalau dia pernah sholat di tempat saya, pernah sholat. Wah, banyak, tambah kuat. Insya Allah kita semua masuk surga, amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan daripada Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan yaitu apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Perlu diketahui bahwa ayat itu terbagi menjadi 2. Ada ayat yang matluwah, yang dibaca. Ketika kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu namanya apa? Ayat yang dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini qiraah lain ya. Tapi walaupun bisa qiraah kayak gini, jangan dipakai kalau di masyarakat. Nanti pas begitu ngimamin Qul a'udzu birabbin nas, wah, aliran sesat ini. Karena nggak paham ya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Begitu. Itu namanya qiraah ya. Tapi itu cuman buat belajar aja. Kalau di masyarakat ya tetap yang umum aja. Mentang-mentang mondok apal qiraah, pas ngimamin bacanya yang aneh-aneh ya. Misalkan wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Aduh, sampai pusing. Ini apa ini? Aliran sesat ini. Nanti kan begitu. Karena kitanya yang tidak paham. Jadi kalau di masyarakat jangan yang aneh, yang umum aja gitu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ada ayat itu yang dibaca. Ada ayat itu yang harus dipikir, diangan-angan. Banyak ayatnya. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayati itu di Al-Qur'an banyak sekali. Wa min ayati. Betul apa enggak? Benar nih. Benar, banyak wa min ayatihi. Betul. Bagian saya barusan ngomong banyak. Oh ya, berarti betul. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Harus banyak sholawat nih bulan Sya'ban ya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi perintah baca sholawat itu di bulan apa? Sya'ban. Makanya bulan ini perbanyak sholawat. Amin ya rabbal alamin. Beli tasbihnya yang murah aja. Kalau yang punya saya kayak gini nggak kuat. Beli yang 10.000 atau yang 15.000. Kalau ini kan 100.000 ya. Kalau buat sholawat mahal pun siap beli. Insya Allah siap beli. Beli tasbihnya 10.000 sambil apa? Macul, sambil nungguin toko, sambil jualan, baca
solawat, insya Allah hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Jadi termasuk daripada ayat itu, ada ayat itu artinya harus dipikir, diangan-angan. Lah ini yang dimaksud oleh Allah, linuriyahu min ayatina, harus diangan-angan. Coba kita lihat diantaranya apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Termasuk daripada tanda kebesaran Allah yang harus kalian pikirkan, yaitu apa? Adanya penciptaan pasangan. Azwajan, pasangan. Di sini ada yang istrinya orang Sunda? Enggak ada. Lokal semua. Ada yang dari luar Purbalingga ada? Ada ya? Coba bayangin, apa enggak ada perawan di sini? Hah? Banyak tuh, kayaknya perawan, kayaknya. Masya Allah ya. Kalau ini ke kanan mama semua. Masya Allah. Dapat orang mana? Pemalang, dapat orang Tegal, bahkan mungkin orang Kuningan. Ada salah satu wali santri saya orang Purbalingga, cuman saya nggak sempat nanya di mana Purbalingganya. Tapi dia udah lupa juga apa Purbalingganya. Katanya saya udah lama nggak pernah ke sana. Wah, ini udah lupa ini. Ya. Ada orang yang menikah jauh dari sini, ya. Apa nggak ada perawan di sini? Ternyata carinya di mana? Dapat orang Pemalang, nikah dengan orang sono yang sebelumnya nggak kenal. Itu si cewek, si istrinya, si perempuannya, sing wadone niku, padahal kumpul kali wong tuane niku pinten tahun? 18. Napa 20? 20 ta? 19 tahun dia hidup bersama ibunya, bapaknya. Begitu menikah dengan orang kretek, ya, yang sebelumnya nggak kenal, diambil, dibawa kemana? Ke sini, hidup di sini. Masya Allah, lo kok mau? Betul. Ibu ada yang ibu dari jauh ada, dari luar sini ada? Ada. Bu, kenapa bu mau ikut sama suami bu? Padahal suami ibu ini belum tentu dia tanggung jawab, belum tentu dia membahagiakan, belum tentu dia setia. Wong baru kenal kok, di Facebook lagi kenalannya. Tapi kok mau dia ikut meninggalkan orang tuanya yang 20 tahun bersamanya demi seorang laki-laki yang belum tentu membahagiakan. Betul apa tidak? Tapi kenapa bisa mau? Karena ini ada tanda kebesaran Allah. Kalau Allah nggak kasih rasa mahabbah, rasa cinta luar biasa, keagungan Allah, nggak mungkin itu dia mau meninggalkan orang tuanya ikut suami. Betul? Nah, ini termasuk dari apa? Dari tanda kebesaran Allah. Coba bayangin, tadi waktu sebelum maghrib ya agak mendung, tapi siang, begitu masuk waktu maghrib tambah malam, itu siangnya kemana coba? Hah? Siangnya kemana? Ada yang tahu? Nanti besok subuh-subuh tambah siang, itu waktu malamnya gelapnya kemana? Lo kok tahu-tahu hilang aja begitu, betul apa tidak? Yang tadinya nggak kelihatan cantik apa kagaknya, begitu tambah siang tambah jelek. Ya, tambah cantik, tambah putih kelihatan. Wah, iki ganteng, iki elek. No, bahasa antik lagi apa? Jelek itu apa? Elek. Kalau bahasa Cirebon blesah. Ya, kelihatan jeleknya, gantengnya kan begitu. Ini saja gimana coba kita bayangkan, siangnya kemana, malamnya kemana? Nah ini termasuk apa? Tanda kebesaran Allah. Maka ini ayat-ayat yang maknanya harus kita fikirkan, harus kita angan-angan. Maka tujuan daripada perjalanan Al-Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW yaitu apa? Untuk linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu diceritakan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ini? Baru masuk materi ini. Terus lanjut. Besok mau ke pasar jam 1, apa enggak ngantuk? Hah? Lanjut. Soalnya ini baru mukadimah tadi, ini baru masuk pembahasan nih. Hah? Siap? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Lah ya Ustaz, jauh-jauh dari sono masa sebentar doang? 3 jam. Hah? Siap 3 jam. Masya Allah, ini gara-gara ada vokalis wet harus tambah waktu ini. Ini 600 mili berarti 60 menit 1 jam. Ini berapa nih? Hah? Masya Allah, ini sekitar 350 mili berarti tambah 35 sejam setengah. Siap? Ini udah hampir 1 jam nih. Gak kerasa, alhamdulillah. Di antara tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena tujuannya palinuriyahu min ayat, termasuk daripada ayatnya Allah yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. 1, banyak nih, baru nomor 1 nih. Apa? Yaitu adalah ada orang, Nabi melihat keliling-keliling. Nabi itu kan keliling-keliling ya. Setelah bertemu dengan Allah, selesai urusan, diperintahkan sholat 50 waktu. Namun Nabi Muhammad disarankan oleh Nabi Musa, Muhammad, ayo minta lagi sama Allah, umatmu gak bakal kuat. Lah ya sekarang 5 saja udah pada malas, betul? Apalagi 50. Baru mau tidur, sholat lagi. Baru mau makan, sholat lagi. Kapan santainya? Akhirnya jadi 5. Alhamdulillah. 5 aja masih malas. Setelah beres urusan, Nabi keliling-keliling ke surga, ke neraka, bahkan ketemu nenek-nenek. Pas ketemu nenek-nenek, kamu siapa? Saya dunia. Dunia di zaman Nabi Isra Mi'raj itu udah nenek-nenek, apalagi sekarang. Udah jadi apa? No. Ya Allah, udah tinggal kiamat aja itu. Nabi Muhammad begitu jalan dipertunjukkan oleh Allah, termasuk daripada ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Apa? Ada orang lagi diantem sama batu. Turdahu ru'usuhum bil hijarah. Ada orang yang kepalanya diantemin dengan batu, buak diantem kepalanya pakai batu. Tetapi si kepala orang ini enggak hancur dan juga enggak mati. Kalau diantem mati kan enak ya, udah selesai urusan, nggak sakit lagi. Ini diantem batu, nggak sakit, nggak mati, nggak hancur kepalanya, tapi sakitnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad heran. Ya Jibril, man haula? Hei Jibril, siapa ini orang? Kok dia diantemin batu, kepalanya nggak mati, nggak hancur, yang ada jerit-jerit doang. Siapa mereka? Kata malaikat Jibril, humul ladzina tatathaqalu ru'usuhum anis shalah al-maktubah. Mereka adalah orang-orang yang merasa pening, merasa berat kepalanya, merasa puyeng, merasa istilah Sunda mah lieur. Ya, biasanya orang Jawa sulit ngomong lieur. Liar ndok kan begitu ya. Ojek ya. Masya Allah. Pusing kepalanya, merasa berat ketika apa? Ketika diperintahkan melaksanakan apa? Sholat. Jadi mereka yang diantemin batu kepalanya tapi nggak pecah-pecah kepalanya, nggak hancur-hancur kepalanya, nggak mati-mati orangnya, tapi sakitnya luar biasa. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang merasa berat ketika disuruh melaksanakan sholat. Ada yang kayak gitu di sini ada. Hadir tiangnya wonten. Hadir wonten. Hadir. Masya Allah. Di sana di Kuningan ada tetangga saya, orangnya itu ngebantuin acara maulidan. Dia ngomong sama saya, Ustadz, ada oskadon nggak Ustadz? Saya tanya, emang buat apa Bu? Ini saya kalau pakai kerudung itu pusing, puyeng, harus makan oskadon. Ya Allah, insya Allah di sini mah nggak ada, amin. Ya, ada di sana. Ada yang kalau disuruh sholat puyeng, harus makan oskadon. Dengar adzan, Allahu Akbar, pusing dia. Jadi ketika ada peraturan toaknya diturunin, seneng. Ya Allah, diadanin suara kenceng aja nggak pada ke masjid, apalagi kalau dipelanin. Yang suruh turunin bukan toa tapi minyak goreng. Di sini krisis minyak goreng nggak?
Makanan lancar, ini berarti nggak ada ya. Masya Allah. Diadanin aja yang kenceng-kenceng nggak pada ke masjid, apalagi diturunin suaranya. Ada di sana itu kakek-kakek adzan jam 9 pagi. Adzan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orangnya itu semua di desa tersebut kumpul, lari semua. Ini siapa ini yang adzan nih? Orang gila ini, masih jam 9 udah adzan. Pada kumpul tuh orang masuk ke masjid. Dilihat siapa? Ternyata ada kakek-kakek lagi santai aja dia. Hai kakek, kamu gila apa ya? Kenapa emang? Lau ngadzan jam 9 iki priben? Cek wong Cirebon ya. Bahasa sini piye? Ya opo? Hah? Pripun? Ya pripun bahasa halus nih ya. Kulo saged basa Jawa niku saged, soalnya kulo mondok teng Jawa Tengah, teng Rembang sekitar 7 tahun. Terus bahasa Jawa niku lancar. Cuman karena bahasanya teng mriki rada benten niku sing bahasa kasare. Bahasa halus insyaallah sami mawon. Nah, jadi sudah nganggo bahasa Indonesia bae sing umum. Insyaallah nenek-nenek pun paham ya. Paham? Soalnya ini bahasa letter B ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Hah? Oh iya, kakek-kakek kumpul semua orang. Kakek dasar, gila apa kamu? Adzan kok jam 9 pagi. Dengan santainya si kakek bilang, hei, yang gila itu siapa? Saya apa kalian semua? Lah iya, waktu duhur diadanin nggak pada datang, waktu maghrib nggak pada datang, jam 9 diadanin pada datang. Jadi ini yang gila siapa sebenarnya? Masya Allah. Jadi kalau ada orang nggak pada datang ke sini ke masjid sulit berjamaah, adanya jam 9 aja ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ini siapa? Kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang ketika disuruh sholat males. Padahal di dalam satu keterangan dikatakan as-salatu minad-din bimanzilatir ra'si minal jasad wa kama la hayata liman la ra'sa lahu wa kadzalika la dina liman la salata lahu. Dikatakan kepala itu di dalam agama ibarat apa? Ibarat kepala dari apa? Dari jasad. Jadi kepala dalam agama atau sholat ya, sholat di dalam agama itu ibaratnya kepala di dalam badan. Kalau zakat, haji, umroh, puasa sebagainya itu bukan kepala, tapi jasad, badan yang lain, anggota badan yang lain. Makanya begini, kalau ada orang gak bisa puasa, gak mampu karena sakit parah, kata dokter, bapak kalau puasa akan tambah parah sakitnya, maka boleh apa tidak gak puasa? Boleh apa tidak? Boleh. Dan masih dianggap punya agama? Masih. Ada orang gak bisa haji, kenapa? Maafi fulus, gak ada duit, buat daftar aja belum ada, umur udah 70 tahun, tapi masih dianggap punya agama. Dosa apa tidak? Tidak. Ada orang nggak pernah zakat, kenapa? Karena dia nggak punya uang yang harus dizakatin, nggak punya harta yang harus dizakatin. Maka bagaimana? Dosa apa tidak? Masih dianggap punya agama? Masih. Ibaratnya apa? Ibaratnya ada orang nggak punya tangan, hidup apa tidak? Orang nggak punya tangan masih hidup, nggak punya kaki, nggak punya mata. Tapi kalau ada orang nggak punya kepala, kira-kira hidup apa mati? Wah, ada setan gas, setan sirah ya. Kalau ada orang nggak punya kepala, mesti dia mati, betul apa tidak? Nah, sholat itu Bapak Ibu sekalian menempati tempatnya kepala dalam jasad. Artinya bagaimana? Maka dari itu perhatikan. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Mana ada sholat libur? Ada Ustadz, ibu-ibu yang lagi head, ya betul. Nah, itu ibu-ibu karena ada sebab. Tapi kalau misalkan tidak ada sebab, tidak ada hal yang melarang untuk tidak sholat, cuman apa? Cuman head doang atau nifas, itu dalam keadaan apapun orang itu wajib
Makanya dalam kitab fikih yang kecil aja, kitab Safinatun Najah, diterangkan kalau ada orang nggak bisa sholat sambil berdiri, maka sambil duduk di bawah, biar bisa sujud. Nggak bisa di bawah Ustadz, repot, susah, bagaimana? Boleh sholatnya di atas kursi. Ada yang sholatnya di atas kursi di sini ada? Ada. Alhamdulillah. Coba kalau kita pernah umroh, di sana banyak orang yang sholat di atas kursi. Kenapa? Karena walaupun keadaan apapun tetap semangat. Kalau di kita begitu kaki udah nggak enak, pegel-pegel, wis lah ibadah wis pegel sikile ya, makanya jarang ada orang sholat pakai di daerah saya perhatiin, masa ini orang semua sehat, nggak ada satupun sholat yang pakai kursi. Kenapa? Yang seharusnya pakai kursi nggak pernah sholat, jadi nggak ada. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak bisa di atas kursi, bagaimana? Sambil tiduran, kepalanya di sebelah utara, biar madep ke kiblat, miring begini. Oh nggak bisa Ustadz, bagaimana? Ya sudah sambil terlentang begini, dikasih bantal. Kalau di rumah sakit ranjangnya yang bagus, dipencet aja, ditekan, tek, set. Ini kepalanya agak ngangkat begini, biar bisa menghadap kiblat. Oh nggak bisa Ustadz kayak gitu, maka dengan isyarah pakai mata, Allahu Akbar, ya Allah man hamidah, kedip matanya ya. Oh nggak bisa, bagaimana? Dalam hati seolah-olah dia sedang sholat. Oh nggak bisa, ya disolatin. Masa mau terus saja? Betul. Artinya apa? Sholat itu nggak ada berhentinya, karena menempati tempatnya kepala. Kalau ada orang berarti nggak sholat, berarti nggak punya kepala ibadahnya, berarti nggak punya agama. Betul? Maka dalam keadaan pun sholat, Bapak Ibu suka ke sawah misalkan, sholat nggak apa-apa walaupun celananya kotor, yang penting suci. Celananya banyak apa? Tanahnya, istilah Sunda mah letak, bahasa sini apa? Let. Ya wis ikulah. Kotor ininya, celananya, lupa nggak bawa salin, sholat. Begitu kedengaran adzan di mana? Walaupun di musola, di sawah, sholat. Yang penting tertutup aurat. Laki-laki apa? Antara pusar dengan lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sholat aja di atas batu. Allahu Akbar. Wih, masya Allah. Ada anak-anak muda, orang kretek lewat, wali lagi sholat, wali. Langsung di video, set, viral, sampai ke Cilimus, ke tempat saya, ke Kuningan. Begitu lihat, wah ternyata orang kretek, luar biasa, wali, ya, wali zaman now. Masya Allah. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Ini kan kadang-kadang baru panas dingin, udah nggak sholat. Ada yang kayak gitu, ada, hadir. Kok di sini mah ada semua ya? Ada orang sakit di rumah sakit, coba kita perhatiin. Yang nungguin gentian sholatnya ya, nungguin ya. Yang ini nunggu, ini sholat. Habis itu ini nunggu, ini sholat. Yang sakitnya gini aja, nggak pernah sholat. Betul apa tidak? Ini kalau ada saudara kita yang sakit, kita ingetin suruh sholat. Ada yang bilang ribet Ustadz, ribet apanya? Wudunya nggak kuat, ke kamar mandinya gampang. Gimana? Ambil semprotan, ya, beli berapa sih? 10.000, ya, beli diisi air, taruh anduk di sini, plek, ayo niat Pak, wudu, niat, jangan kenceng-kenceng tapi kasihan orang sakit, ya. Ayo niat wudu, nawaitul wudu, set, semprot, diusapin. Kalau nggak bisa sendiri, ya diusapin sama siapa? Sama orang lain yang mahram, bukan istrinya. Nggak jadi wudunya, kan batal. Ini ada orang katanya bilang begini, masa sih Ustadz istri saya kok batal? Dia kan diapa-apain aja sama saya boleh.
ditelanjangin di atas, di bawah, model apapun boleh. Masa saya wudhu nempel kulit kok batal? Iya, kenapa dia halal kau nikahin? Karena dia bukan mahram. Kalau mahram ya nggak batal, kan begitu. Kenapa ibu bisa nikah sama dia, sama suami ibu? Karena dia bukan mahram, maka berarti boleh nikah. Kalau bukan mahram tempel kulit berarti apa, Pak? Batal. Ini gayanya sok sweet. Tahu sok sweet? Sok apa ya? Istilahnya romantis. Sok romantis ke masjid bareng, berangkat berdua, pegangan tangan, udah nenek-nenek sama kakek-kakek 60 tahunan pegangan tangan. Wih, Masya Allah, niatnya sih mau apa? Manas-manasin yang muda. Taunya gini, gimana? Masuk ke masjid langsung sholat. Tadi pegangan tak sama istrinya, sama suaminya. Batal apa tidak? Batal. Nah ini. Jadi apa namanya, diwuduin, semprot, ya seperti itu. Oh nggak bisa, dia udah nggak bisa, dan kata dokter nggak boleh kena air. Oke, kalau begitu sholat aja langsung tanpa wudhu, ya, tanpa tayamum, iya. Sholat apa namanya? Lihurmatil wakti, menghormati waktu. Allahu Akbar, semampunya sholat. Kalau misalkan dia sampai sembuh, lalu sembuh, maka nanti sholatnya diqodho, diulang lagi. Tapi kalau misalkan mati, ya sudah. Ini ada orang kadang-kadang apa? Sholat, ribet terus nanti aja sekalian sholatnya kalau udah sehat dijama. Setahu saya jama itu ada jama takdim, ada jama takhir. Ini jama apa? Jama edan. Tahu edan? Jama gelo, jama stres. Masa ada sholat sekalian? Udah sekalian aja nanti. Ribet nanti aja kalau udah sembuh sekalian, tinggal dihitung berapa hari di rumah sakit, nanti tinggal diqodho. Nggak bisa kayak gitu aturannya. Gimana? Tiap masuk waktu sholat dia wajib sholat. Jelas apa tidak? Ini Masya Allah, ini nggak sholat, ternyata dia mati, nggak sehat lagi. Berarti wakana akhiru hayati tarikan sholat. Berarti akhir hayatnya dia meninggalkan sholat. Naudzubillah min dzalik. Satu nih, kalau mau saya bahas tentang masalah bab sholat panjang nih, ancamannya dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, Rasulullah melihat ada orang laki perempuan dikasih makanan yang enak-enak, sate. Di sini ada sate? Ada? Bukan di sini kali, di sono. Ya Allah, kalau Idul Adha doang ya. Dikasih sate dia tolak, empal gentong dia tolak, dikasih makanan berbagai macam makanan. Bagai makanan apa? Cimol, cilor, cibol, cireng. Tahu itu makanannya itu? Berarti kurang pengalaman ini. Cibol, acibola, cireng, acigo, cilor, aci telur. Banyak kalau di sana. Di Kuningan itu tempatnya jajan, Pak Bu. Jam segini nih, kalau keliling di pinggir jalan, Masya Allah, yang jualan luar. Ya ini dari sana sampai ke situ nggak ada yang jualan. Kalau lapar-lapar di sini udah pasrah aja. Kalau di sana jam berapapun, jam 3 pun ada nasi goreng. Ya. Dikasih apa? Mie, ada mie ramen, ada mie kuitio, ada mie seblak, ada mie dom. Tahu itu semua. Ini berbagai macam makanan mie-mian. Ditolak sama dia. Dikasih minum jus jambu, jus alpukat, jus itu, jus ini, semua dia tolak. Di sini ada jus? Nggak ada, sini mah ademnya. Jadi nggak ada jus. Alhamdulillah pan innalillah. Masya Allah. Dikasih makanan-makanan yang enak-enak, dia tolak. Pas begitu dikasih apa? Pais-paisan. Tahu pais apa namanya? Pais tahu? Pepes. Yang misalkan ikan dipepes pakai apa? Daun. Daun pisang ya. Namanya apa, Pe? Bahasa sini apa? Pepes. Lo mau ngomong pepes menang baik. Pepes, dikasih pepes ikan, pepes ayam, dia tolak.
begitu dikasih pepes cacing, tahu cacing? Dia makan. Masya Allah. Dikasih minuman yang enak, dia tolak. Pas begitu dikasih minuman nanah, diminum sama dia. Nabi Muhammad sampai geleng-geleng. Ya Jibril, man haula? Hai Jibril, ini siapa? Ini orang dikasih makanan yang enak-enak dia tolak, tapi dikasih makanan yang gak enak malah dia makan dengan lahapnya. Masya Allah. Diminum. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Susah jadi ustadz itu, mau minum aja ditonton orang banyak. Masya Allah, kayak air dari kulkas ini. Siapa ini mereka ya Jibril? Ada orang kok dikasih makanan yang enak dia tolak, dikasih makanan yang gak enak malah dia makan. Kata malaikat Jibril, mereka adalah gambaran dari umatmu Muhammad, yang mana mereka itu punya suami yang sah, punya istri yang sah, malah jajan maneh. Jajan maning nih tetangga. Ada apa enggak di sini? Nanti ada lagi, komplit nih. Hah? Dia punya istri yang sah, dia punya suami yang sah, tapi masih jajan dengan tanggane. Wonten. Padahal sing tanggane niku masya Allah wonge ireng, pendek, keringetan, ngentutan. Wis tapi syahwate ku ning tanggane. Ada yang kayak gitu ada. Istrinya masya Allah putih, solihah, pinter, ahli ibadah. Tapi ternyata apa? Si orang ini lebih suka apa? Lebih suka ke tetangganya. Ya Allah, naudzubillah min. Dia lebih suka ke tetangganya. Ya. Nah, ini orang yang kayak gini digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dikasih makanan yang enak, artinya yang halal, yang sah, istrinya sendiri, suami sendiri, ternyata malah jajan nyari yang lain yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang enggak jajan bagaimana? Si istri kalau mau tidur boro-boro dandan, ya. Ternyata sengaja kadang-kadang dikasih apa badannya, dikasih balsem. Ada yang kayak gitu ada. Istrinya, suaminya pas mau deketin, bau balsem, balik lagi. Bau presker. Ada wangi dikit bau autan. Ada yang kayak gitu ada. Ibu, kalau mau pengajian kayak gini dan pakai minyak wangi, kalau mau tidur masya Allah bau apak. Kadang-kadang tidurnya duluan di depan apa? Di depan televisi. Suami habis kajian, ikut pengajian, habis kumpulan atau apa pulang, wah ini malam Jumat nih cocok nih, udah lama nih. Pas masuk ke situ, wah istrinya udah tiduran di tengah-tengah rumah sambil nonton. Ada yang kayak gitu ada? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kedinginan nih kayaknya nih. Masya Allah. Saya kemarin tuh 1 minggu lebih keliling tiap malam terus, ya, belum istirahat. Terus ke sini, masya Allah jauh. Nyampe sini dingin, nggak disiapin jahe. Tahu jahe? Istilah Sunda, janda herang. Masya Allah. Kadang-kadang kan begitu, istri kita kan begitu. Ya Allah Bu, hati-hati ya. Nanti pulang dari sini, kalau mulai besok, kalau malam-malam ba'da isya, dangdan yang rapi ya. Siap? Ustadz udah tua, Ustadz udah umur 50, gak enak badan, pegel-pegel nantinya, dingin lagi mandinya. Ada yang kayak gitu ada? Pak, ada nggak yang alasan kayak gitu? Hah?
Umur-umur kayak gini tuh udah jarang, betul. Sampai ada saudara saya tanya, dia umurnya udah tua, 50-an. Ustaz, saya ini kalau diajak sama suami, gimana ya? Pegel badan, dingin lagi, jadinya males. Jadi saya pura-pura tidur aja. Itu dosa apa tidak? Saya bilang dosa. Dosa. Suami ngajak dia malah nolak. Ya Allah, dilaknat malaikat. Ibu suka kayak gitu apa enggak? Hati-hati ya. Ini Masya Allah. Kalau ibu-ibu di sana di zaman dulu ya, di Hadramut sana atau zaman dulu bagaimana? Mereka kalau ba'dal isya itu dangdan yang wangi rapi, terus datengin suaminya, Pak, alakah hajah? Apakah bapak punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan? Ada sesuatu yang harus disampaikan, yang harus dipenuhi? Apa mau dipakai atau tidak? Nawarin. Apa mau bikin kopi, jahe, apa itu dipijetin, apa-apa. Pokoknya tawarkan semuanya. Andaikan mau dipakai malam ini pun saya siap insya Allah. Ada yang kayak gitu. Nanti kalau suaminya bilang, enggak ada, saya pengen istirahat. Udah kalau begitu saya minta izin Pak ya, saya tidur duluan. Boleh. Atau saya mau ibadah, mau sholat, mau baca Quran. Begitu. Ini tiap malam pura-pura nggak tahu aja. Padahal musim dingin kayak gini. Ada yang kayak gitu, ada ibu-ibu? Hah? Masya Allah. Nanti pulang dari sini ya dandan ya Bu ya. Besok malam dandan, nih lagi musim dingin nih, cocok nih. Masya Allah. Ini kadang-kadang gimana nggak syahwat ya? Gimana mau syahwat gitu? Kadang-kadang ibu-ibu nonton sinetron aja dari maghrib sampai jam 9. Sinetron udah berapa judul itu? Ganteng. Begitu suami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas lihat suami, astagfirullahaladzim, nggak syahwat belas. Lah iyo nontonnya sih ganteng-ganteng wae. Ya, pas lihat suaminya walau wele jelek, lihatnya sinetron terus. Habis itu lihat sinetron apa? Suami takut istri. Masya Allah. Begitu cara jawabnya si istri di filmnya begini. Begitu suami bilang tat, jawabannya luar biasa lancar. Dengerin Pak ya, begini. Kok istri saja dipinter jawab ya? Gara-gara apa? Nonton sinetron. Apalagi kemarin rame-rame viral Layangan Putus, apa tuh? Orang sini tahu film Layangan Putus? Saya juga nggak tahu, denger aja. Pas viral itu baru tahu. Itu kan di film itu mengajarkan bagaimana seorang istri selalu apa? Suudzon, buruk sangka kepada suami. Akhirnya gimana? Si istri langsung buka handphone, buka HP. Wah, dibuka, dicari M-banking. Khawatir transfer uang kemana, ke cewek siapa. Cari, nggak ketemu M-bankingnya. Emang nggak ada di HP-nya. Boro-boro aplikasi M-banking, duitnya aja di bank nggak punya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang kayak gini digambarkan oleh oleh Allah SWT lewat Nabi Muhammad, yaitu siapa? Orang dikasih makanan yang enak, lo kok malah apa? Malah nyari yang nggak enak. Dikasih istri yang solihah, yang halal, bahkan pahala, malah cari yang lain. Wah, nggak jadi berhenti ini mah ini. Tambah lagi airnya, jadi nggak jadi berhenti. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Inilah enaknya jadi ustadz. Minuman pun banyak. Jadi kiai itu, orang punya ilmu itu dimuliakan. Saya kadang-kadang hadir acara, nggak baca doa, nggak mimpin apa-apa, cuman hadir doang, kok bronjongnya telu. Ningkena kiai di beda apa betul? Hah? Pak Kades, pripun? Pada bae ta? Astagfirullahaladzim, Pak. Kiai ku kudu beda lah. Kan sing mimpin. Kalau nggak ada kiai, nggak jadi tahlil. Betul. Ikan kiai kan ceritanya gimana? Mau tahlil, nggak ada yang mimpin. Siapa ini yang ngajis? Kiai. Yang ini aja. Ikiwa akhirnya yang mimpin itu kiai. Gitu loh ceritanya. Itu versi
versi Jawa. Ya, versi Arabnya yai, ki jagalah minal wiqayah, jagalah ayat-ayatku, artinya orang-orang yang menjaga ayat-ayatnya Allah. Jadi ulama itu, jadi kiai itu enak, dimuliakan. Orang yang punya mulia sebab ilmu, itu akan mulianya selamanya. Maka dari itu anak-anak kita semoga jadi orang-orang yang ahlul ilmi, amin. Dipondokkan, dipesantrenkan biar jadi orang alim, orang soleh, amin. Banyak gak yang mondok dari sini? Banyak apa enggak? Oh, kadang-kadang orang mondok itu dipandang sebelah mata. Mesantren, mondok, Arab mangan opo, Arab dadi opo. Masya Allah. Saya dari kecil mondok sampai selesai mondok, alhamdulillah Pak Bu, gak pernah makan yang namanya rumput. Tetap nasi. Ya, jangan khawatir. Mondok, alhamdulillah sekarang handphone punya, mobil punya, rumah punya, makan enak, bisa silaturahim ke sini, alhamdulillah. Jangan dianggap santri, jadi opo santri? Mangane opo? Ya, kalau tanya calon menantu, usahanya apa? Gajinya berapa? Udah punya rumah apa belum? Ada yang kayak gitu ada? Hah? Enggak ada. Alhamdulillah. Di sini mah luar biasa. Enggak matre ya. Masya Allah. Kalau kita punya anak soleh, ya, sehingga kita dapat doa dari anak-anak kita yang soleh. Kita udah mati, masih ada doa. Allahumma gfirli waliwalidayya. Innallaha la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannah. Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Begitu diangkat derajatnya, si hamba ini bertanya, "Anna li hadhi ya Allah?" Dari mana derajat ini ya Allah kau berikan kepadaku, padahal aku amalan sedikit ya Allah. Dijawab oleh Allah SWT, "Bistighfari waladika laka," dengan sebab istighfar anakmu kepadamu. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita yang selalu beristighfar untuk kita, doa untuk kita? Ini kadang-kadang baca doa setahun cuma dua kali. Kalau mau lebaran ya ngedoain sama apa? Sama haul. Mendak tahun. Wonten acara haul teh mriki. Wonten. Ini doa. Kadang-kadang ada orang yang gak setuju, apa ini? Haulan. Haul ini tujuannya apa? Berdoa kepada Allah. Hadisnya jelas, wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Cuman doanya pengen banyak supaya apa? Mustajab. Kumpulkanlah orang 40, lebih dari 40, duaul arba'in kedua ilwali, 240 orang seperti doanya wali, tambah lagi sodako. Sodako itu diperintahkan apa tidak? Perintah apa tidak? Perintah. Sodako kasih apa? Bronjong, kan begitu. Nah, apa maksudnya? Supaya doanya mustajab. Kalau doa orang banyak, maka orang tuanya yang sudah di kuburan itu tambah senang, tambah bahagia. Sallu ala Nabi Muhammad. Wis sejam setengah ya. Lanjut. Bener. Nggak capek. Yang capek sopo. Masya Allah. Baru dua, satu lagi ya, biar ganjil ya. Siap? Innallaha, Allah itu witrun yuhibbul witro, seneng yang ganjil-ganjil. Jadi kalau mau istri satu, kalau mau nambah jadi 3, jangan 2. Ya. Yang ketiga, oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan kekuasaannya, keagungannya Allah. Apa? Nabi Muhammad melihat ada bolongan kecil. Bolongannya cilik. Pas metu, wih, jadi sapi, jadi banteng. Si banteng sapi ini nggak bisa lagi masuk, jadi bolongannya kecil. Ya, begitu keluar sapi dari bolongan kecil. Tapi sapi ini mau balik lagi nggak bisa. Heran Nabi Muhammad, mahada ya Jibril? Apa ini ya Jibril? Kok ada yang kayak gini? Kata malaikat Jibril, Muhammad, ini gambaran daripada umatmu, yaitu apa? Ketika ada orang berbicara sembarangan, membuat fitnah yang besar, ya, bolongannya kecil, mulut ini nih, mulut kecil apa gede? Kecil, tapi ini bisa bikin masalah Betapa banyak orang yang gaduh gara-gara apa?
mulut yang terfitnah, bikin fitnah gara-gara mulut, yang celaka, yang ribut, yang pembunuhan, keributan, rombongan ini antar ormas dan lain sebagainya, suami istri sampai cerai. Apa gara-garanya? Alat yang kecil ini mulut. Nah, oleh Allah digambarkan bolongannya kecil tapi apa? Keluarnya gede. Kecil mulutnya tapi bikin masalah besar, yaitu apa? Mulut. Maka dari itu mulut harus kita jaga. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau mau ngomong yang baik, kalau enggak diam, karena mulut ini bisa membuat masalah. Maka jaga lisan kita, jangan sampai berbicara sembarangan ya. Masya Allah, ini udah ngomong udah nggak jelas nih, udah kelamaan ya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya, dan apa yang saya sampaikan semoga bisa kita amalkan ya. Apa poin-poinnya? Jangan sampai pengajian bubar-bubar ora iling apa-apa, ilingnya sing lucune bae. Betul, saya sering diminta, Ustadz kalau bisa yang lucu-lucu Ustadz. Saya bilang kalau yang lucu-lucu kenapa nggak panggil Sule aja, kok panggil saya ya? Saya Ustadz disuruh ngelucu. Sing ceramah sing lucu-lucu niku biasanya pas bubar niku sing iling apa nih? Sing lucune mawon, ilmune boten ya. Apa kesimpulannya? Satu, kita diperintahkan untuk apa? Iman, percaya terhadap terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita diperintahkan sholat. Sholat itu dalam keadaan apapun hukumnya wajib. Selagi akal masih ada, maka kita wajib melaksanakan sholat. Yang ketiga, yaitu kita jangan sampai nyari cewek lain atau cowok lain. Jangan sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Jangan. Rumput istri kita itu lebih hijau, lebih keren ya. Dan yang terakhir yaitu kita harus jaga lisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan hal-hal tadi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa keberkahan dari saya, nanti dilanjut dari doa kesepuan dari sini. Semoga tambah berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub syafi'il lani wa farijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, di tempat yang Kau cintai ini ya Allah, di dalam memperingati peringatan yang luar biasa ini ya Allah, yang mulia ini ya Allah, memperingati manusia yang paling mulia itu ya Allah. Maka dari itu jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mulia ya Allah, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat ya Allah ya Rabb. Dengan barokah perkumpulan malam hari ini ya Allah, kami pulang dari majlis ini dengan membawa keberkahan ya Allah, dengan membawa rahmat ya Allah, dengan membawa ampunan-Mu ya Allah. Tidaklah kami keluar dari majlis ini terkecuali Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Rabb. Sungguh banyak sekali kami dosa ya Allah, maksiat kami menumpuk, akan tetapi dosa-dosa kami banyak sementara amal ibadah kami sedikit ya Allah. Maka dari itu terimalah amal ibadah kami selama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka jahanam.
Sungguh kami takut ya Rabb. Kami tahu siksa yang paling ringan di neraka jahanam sewaktu kaki ini diinjakkan di lantainya, maka ubun-ubunnya akan mendidih. Sungguh kami takut itu ya Rabb. Sungguh kami takut terpeleset ya Allah. Maka itu selamatkan kami dari sirat, selamatkan kami dari jembatan itu ya Allah, sehingga kami bisa masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan pada malam hari ini, semoga kau kumpulkan kembali di surgamu ya Rabb. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang punya masalah, kau selesaikan masalahnya ya Allah. Ada yang punya hajat, kau kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia, urusan akhiratnya ya Allah. Ada yang punya keinginan, kau kabulkan keinginannya ya Allah. Ada yang sedang sakit atau keluarganya, semoga kau sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang belum punya jodoh, kau dekatkan jodohnya ya Allah. Yang belum punya keturunan, kau berikan keturunan yang solihin solihat ya Allah. Yang belum punya tempat, belum punya rumah, kau berikan rumah yang mewah, yang bagus, yang layak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ada yang punya hutang, semoga kau bebaskan hutangnya ya Allah. Berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak, bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kau berikan kepada kami anak-anak yang solihin solihat ya Allah. Kau berikan anak-anak kami yang akan membanggakan kami nanti di akhirat ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, menjadi anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang akan mengangkat derajat orang tuanya, menjadi anak-anak yang akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Maka dari itu bimbinglah kami, mudahkan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang sujud kepadamu ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang sholat. Dan jadikan di akhir hayat kami mulut dan hati kami ya Allah mampu mengucapkan kalimah yang mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, kabulkan doa-doa kami malam hari ini ya Allah. Dengan barakah peringatan Isra Mi'raj ini, kabulkan doa kami ya Allah. Terima doa-doa kami selama ini ya Allah. Jangan kau tolak doa kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, la tad'alana fi majlisin hada dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la dhallan illa radatta wa la hamman illa farazta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabi rasul al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan, ada mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.